Mungkin kita biasa mendengar kata martir. Apa arti kata martir? Martir dari kata Latin martiria, martirie, artinya kesaksian, kesaksian tentang Yesus yang kita imani. Ya, misalnya ya, kita bekerja di tempat orang bekerja, bagaimana kita bekerja dengan jujur, dengan baik, datang lebih awal, sehingga bos yang melihat ini, orang yang rajin itu biasanya diperhatikan oleh bos itu, minimal oleh Tuhan sendiri, kemudian diberikan ganjaran. Kalau kita malas, datang terlambat, muka macam tidak makan 2 minggu, klemar-klemer, biasanya kita tidak lama akan dipulangkan. Atau seorang siswa yang tidak bisa pernah belajar di kelas ini, dia hanya baca komik-komik saja, ulangan dia tidak pernah buat apa-apa. Apakah temannya berani menegur itu? Dan para guru punya peran penting menegur dengan pertama, kedua, ketiga dengan keras. Ya, saya omong guru karena saya mengajar 12 tahun di seminari. Dan bagi saya memberikan nilai seorang murid bukannya kemampuan di kelas, tapi bagaimana dia peduli sama temannya, sama lingkungannya, dan menjadi agen perubahan. Mau temannya ribut di kelas ditegur. Juga temannya di gereja mungkin ada yang cerita, ketawa-ketawa. Yang di samping diam-diam saja. Kok hati Romo nanti dimarahin, tegur, beritahu dia ini di gereja. Ketawa-ketawa gitu macam babi hutan itu. Nah, itu juga bisa tegur, baik juga. Kadang kita buang tisu di gereja, ya, bagaimana kita ambil semua itu. Ini yang sederhana. Yohanes dengan luar biasa menunjukkan keberanian yang tidak biasa. Menegur seorang raja yang berkuasa dengan keras sehingga istrinya dendam. Mungkin kita juga mungkin punya dendam di sini, dendam sama mungkin yang si A, si B, ya, kita mungkin masih malu-malukan. Tapi jangan lupa ibu sekalian, semakin besar kita menyimpan dendam, artinya kita menyimpan api dalam hati yang akan meledak, atau dia akan diam-diam, dia akan menjadi merusak badan kita. Dendam kita simpan sehingga terbawa dalam mimpi, pengalaman mungkin berkelahi, dipermalukan, kita simpan dalam hati. 5 tahun kemudian muncul kanker payudara stadium ketiga, kanker kandungan stadium keempat. Itu benar. Silakan Anda baca itu. Bagaimana pengaruh dendam pada kesehatan manusia. Karena dendam itu seperti api dalam sekam yang tiba-tiba jadi panas dan itu menyebabkan badan tidak tahan. Sehingga orang yang menyimpan dendam biasanya usianya tua, cepat mati, ya, bisa begitu. Oke lah kita marah-marah, tapi setelah itu mesti ada omongan, tepat mata. Jangan ditegur kemudian kita tersinggung, ya, kita tegur kan kita salah. Dan saya minta maaf, saya orang yang paling berani menegur. Saya omong terus terang. Dan saya tidak pernah omong basa-basi. Misalnya kita rapat, ya, yang lain omong, saya kadang nggak terima. Ada penjelasan kitab suci, orang omong sendiri, saya langsung meledak itu. Karena bagaimana kita menghargai orang ketika orang bicara, kita mendengarkan baik-baik. Kalau saya mengajar murid ribut, saya akan diam. Murid ribut, kamu maju, kamu jelaskan. Saya akan mendengarkan. Hal yang sederhana. Sehingga dengan demikian semangat Yohanes ini mesti menjadi semangat kita. Kadang-kadang di depan rumah kita sampah banyak sekali, anak-anak lewat hanya pegang HP saja. Semoga kita yang hadir mendengarkan ini benar-benar tahu bagaimana cara bersaksi. Yang terakhir ibu sekalian, bunga ada banyak bunga, ya. Mungkin saya minta yang menghias. Bunga-bunga itu kan ada pasnya itu. Mungkin bawahnya perlu diisi piring plastik. Sehingga nanti perlu disiram, tidak langsung melobor ke lantai. Belikan piring plastik atau di bawahnya, sehingga bunga tidak lama bertahan lama, tidak cepat kering. Nah, ini juga perlu perhatian juga, supaya kadang-kadang kalau disiram dia akan melobor semua. Mungkin belikan piring-piring plastik itu supaya untuk alas dari pas bunga itu. Demikian kita mohonkan semangat ini dalam misa pada sore ini.